bekerja sama. Ya. Karena sesuai dengan dinas yang saya pegang sekarang kan ada budaya. Ya benar Bapak. Ini kan tidak lepas juga dari seni dan budaya. Seni dan budaya ya Pak. Jadi nanti kita bisa untuk berkolaborasi. Wah itu tuh. Tapi sebenarnya nak cerita dulu Galip. Bapak tuh kayak mana? Bisa tak dia agak bercandu-canduan dikit? Aman banget, aman banget. Oke, selamat malam untuk teman-teman yang masih stay pantengin terus akunnya live streaming Ruang Kreatif Sarolangun. Dan kali ini kita ada season yang sangat berbeda dan ini bisa dikatakan sesuatu hal yang penting ya teman-teman, karena kita kedatangan untuk Ketua Dinas Pendidikan Kepala Dinas, sorry teman-teman, sorry. Iya, Kepala Dinas Pendidikan Sarolangun. Bapak, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong yang kita undang hari ini sosok Bapak ini. Iya, benar. Di nomor 7 itu nomor yang baik nih. Oh. Nah akhirnya di semalam tadi kan abangnya mantengin terus di Instagram Berak tuh. Iya. Akhirnya banyak respon baik. Bang bisa tak kami diajak juga sekali gitu. Nah rupanya kita tuh untuk ngajak sesuatu yang kayak itu harus ngajak sesuatu tokoh yang sosok. Benar Bang Dot. Dan untuk malam ini sangat pas Bang Dot. Benar nih. Sangat pas sekali tentunya dengan tema kita untuk pintar butuh ikhtiar. Iya. Itu Pak, untuk pintar butuh ikhtiar Bapak. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Iya Pak. Untuk pintar butuh ikhtiar. Ya, artinya kalau kita ingin menjadi pintar, kita harus berusaha. Usaha, benar. Siap. Ikhtiar itu berusaha. Apapun usahanya yang notabene harus menuju kebaikan. Benar Usaha Bapak. dalam bidang kebaikan. Wah, Bang Dot, ini jujur Pak. Jujur nih. Agak grogi agak dikit, grogi udah kan. lebar juga ini. Wah, seseorang yang kayak bisa dibilang sangat penting Bang Dot. Pastilah. Pasti. Dalam pendidikan dan kebudayaan di benar Sarolangun. sekali Bang Dot. Dan untuk malam ini dikasih kesempatan kita ngobrol. Dan tepatnya di rumah orang tua Bapak ya. Benar. Ini Pak, makasih banyak sebelumnya Pak. Terima kasih udah mau ikut join Bapak. Nah Pak, sebelum itu Pak, kalau Bapak disuruh milih Pak, diam atau bergerak Pak? Kalau disuruh milih kedua itu Pak. Ya. Salah satu. Tentu kita harus menganalisa. Ya. Kalau diam memang ada kekuatan kayak emas. Oh. Tapi kalau kita bergerak, berusaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita itu lebih baik. Berarti harus bergerak. Harus bergerak. Diam adalah emas, tapi tetap harus bergerak. Iya. Kayak ceritanya kayak ini di kayak bahasanya pengen mimpi tercapai, ya bangun. Itu contoh simpel Pak ya. Iya. Jadi kalau diam atau bergerak, diam adalah emas. Intinya kalau mengejar sesuatu bergerak ya. Berusaha. Iya. Sangat pas Bang Dodi dengan tema kita malam ini untuk pintar butuh ikhtiar sangat pas. Benar. Sangat pas. Nah, juga Pak yang kita ketahuin latar rekam jejak Bapak tuh asli pribumi Sarolangun nih Pak ya. Iya. Salah satu tokoh yang aslinya Sarolangun punya nih. Dan tuh Pak sepanjang dari tahun Bapak tumbuh di kota ini awalnya tuh kayak mana sih Pak Sarolangun? Iya, kita pengen tahu juga lah ini. Saya kebetulan ya. Tidak mungkin mudah nih berjuang nih kan? Iya. Lahir di Sarolangun dulu tahun 67 ya. Kemudian saya dibesarkan di lingkungan sini di Simpang Tiga ini. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan saat ini dan dulu itu jauh sangat berbeda. Jauh Pak ya. Saya kecil sekolah di SD 01. Pada saat itu ada cuma 2 SD, SD 01, SD 02 dan SD 4 di Mobil ini. SD 3-nya ada tapi siang. Oh. Nah, jadi tidak ada yang namanya alat transportasi, cuma bentuk sepeda. Sepeda. Ini dulu udah aspal dah Pak? Belum. Belum. Kita ingin tahu. Benar. Jadi
kota Sarolangun ini ya, karena saya tahun 84 tamat SMP ya. Itu SMP saya di SMP Tanjung Rambai, di SMP 1. Oh, SMP SMP yang sangat terkenal dulu. Sangat terkenal. Itu cuma satu-satunya atau gimana tuh Pak? Satu-satunya. Kau itu makin terkenal Pak Iya. ya? Satu-satunya. Terkenal dalam arti terfavorit. Oh. Jadi semua yang datang dari pinggiran kecamatan lain atau kecamatan lain itu sekolahnya SMP 1. Itu sejarah. Itu sejarah. Jadi SMP 1 itu dulu sangat terkenal. Cuma kalau mau ke sana itu jalan kaki. Jalan kaki. Sejauh, Dari sini tuh, Pak? dari sini. Dari sini. Tidak kayak sini. sekarang Pak ya? Sejauh 3,5 km, 3,5 km dari sini. Jadi artinya kalau sekarang apelnya anak masuk jam 7.15 atau jam setengah 7.30 Ya. kalau dulu kita berangkatnya sebelum jam 6. Sebelum Jadi, jam 6 udah jalan, Pak ya? itu jalannya itu jalan jembatan Patrick, ada dulu sempat putus, itu jembatan gantung, sambungannya itu masuk daerah Kompi, jalan lintas Sumatera itu belum ada. Oh, berarti jalan poros lintas Sumatera pada zaman Bapak dulu itu bisa Baru dikatakan dibuat. Oh, masih berarti dibuat. jembatan Pas. Petir itu satu-satunya juga Iya, tuh Pak? dulu akses ke sana. Karena jembatan itu putus, sebelumnya itu pakai pelayangan. Nyebrang gitu, Pak? Nyebrang mobil kalau mau Sumatera ke Jawa Iya? itu melalui penyeberangan. Artinya ada ponton yang bawa mobil. Oh, berarti bisa dikatakan kayak misalnya mau nyebrang ke sini, mau ke Pulau Jawa, betul kayak macam ke Di depan pelabuhan lah gitu, Pak ya? jembatan gantung itu ada namanya tempat penyeberangan. Pas posisi di jembatan timbang Sarolangun yang di Siripayang, kemudian di seberang sini pas di sekarang di sebelah Salon Asri yang ke bawah itu. Oh, Ada zaman Bapak dulu. Ya, berarti itu besar sungai itu zaman itu Pak? agak besar, agak dalam. Nah, Kemudian, itu juga dah Pak, pas Bapak selesai dari SMP Negeri 1, Ya. akhirnya Bapak jenjang sekolahnya? oh, ke SMA di 1 Jambi. Oh, langsung ke Jambi. Langsung ke Karena saya Jambi. melihat bahwasanya Eh, pola pikir kan kalau anak di desa, Hmm. saya melihat bahwa pendidikan harus ke kota. hmm. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi. Kalau tetap bertahan di desa, ya, kalau di daerah itu kita akan pendidikan di kota zaman dulu agak lebih maju. Jadi karena SMA di sini pada waktu itu juga belum maksimal, belum maju. Nah, saya hijrah ke kota Jambi, Berarti kemudian sama SMP. masuk SMA Negeri 1 Jambi. Semana gue itu tak kenal di semana itu di susah masuk di kalau tipe-tipe kuan di. Berarti Bapak dulu selesai tamat SMP di sini langsung berangkat ke Jambi, Jambi. langsung lanjut di Jambi. Yang di Jambi. Itu seorang diri Pak atau ada keluarga? Kebetulan kakak saya ya, ada beberapa yang tinggal di Jambi. Oh, Tapi SMA udah lumayan banyak di sini, di Belum sana. ada. SMA baru yang di 1, baru SMA. Itu pun lokasinya di SMK Negeri 4 sekarang. Belum. oh Semea masih dulu Pak ya Semea Pak ya. Di sini yang di SMK 4 sekarang ini yang di dekat sebelah PLN. Benar. Dan ketika saya ke Jambi barulah dibangun SMA Negeri 1, tapi kondisinya belum semaju itu. Iya. Nah Pak, kalau kita bicarain tentang tentunya dari desa ke kota, Ya. setelah lihat kota itu kan tidak semua orang bakalan balik, ada enak lagi lah Ya. balik ke kampung gitu kan. Nah, apa yang bikin Bapak pengen balik lagi? Iya. Pulang lagi ke Sarolangun gitu. Oh, Padahal gini. di kota Jambi itu kita tahu Iya, lah gitu. Nah, benar. pun Iya. bisa kita Dulu kan dapetin gini, kan. pada saat melaksanakan jenjang pendidikan, Mhm. ya, saya punya cita-cita bahwasanya untuk kemajuan, untuk maju berubah pola pikir terlebih dahulu. Oh, Jadi sebenarnya pendidikan itu ya, adalah merubah mindset yang tidak baik menjadi baik atau merubah pola yang sisi negatif menjadi positif. Itu sebenarnya pendidikan.
Oh, berarti itu salah satu alasan Iya. Bapak dari selesai tamat SMA di Kota Jambi langsung Kuliah. Hukum kuliah. Kita masuk Kuliah. di Unja dulu. Nah, kalau ingin maju tidak ada jalan lain harus dengan pendidikan. Tidak Nah, itu pilihan, Pak. Iya, tidak ada jalan lain harus dengan pendidikan. Merubah dunia harus dengan pendidikan. Kunci. Jadi ngomong kosong. Kalau seandainya pada saat itu ya, kita bisa maju kalau dengan pendidikan. Nah, untuk zaman saat ini baru kita sudah itu buka. Ya. Itu pun harus plus dengan keterampilan dan inovasi. Bapak sepakat. Kalau tidak dengan keterampilan dan inovasi juga akan terjadi. Jadi zaman sekarang sudah sempit, dengan pendidikan ditambah keterampilan dan inovasi. Oh, Baru bisa maju. tanpa ada keterampilan ada pendidikan, Iya. Pak, hidup kosong juga, Pak ya. Iya, Nah, yang kita tahu, Pak, rekam jejak Bapak tuh tamatan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pak. Iya. di Unja tuh Pak ya. Nah, Di Unja. hati ngomong di kena pidana Saya di. alumni Fakultas Hukum ya, Negeri Jambi, jadi Fakultas Hukum. S1-nya di Unja, S2 juga di Unja. Weh, sampai S2 di. Nah, Bapak tuh selama di bangku kuliah sampai berapa tahun, Pak? Saya termasuk yang agak cepat juga. Oh, cepat juga, Pak ya. Nah, kalau kita lihat, Hampir 8 ya, tahun tuh, Pak. Alhamdulillah saya cuma 4 tahun, Wah. 4 tahun 2 bulan. Cuma semester 9, semester 10-nya wisuda. Oh, Jadi kalau sudah kuliah pada saat itu kan kita memang harus sendiri. Iya. oh, Artinya ini kita ibarat di sebuah di dalam sebuah perahu. Ini mau kemana? kemana arah nih, Pak? Mana arah? Kalau rame-rame membawa pisau oleng, ya. Oh. Jadi kita harus memprediksi atau mengestimasi ini harus cepat perahu ini berlayar, karena di dunia perkuliahan zaman itu kan kita sudah benar-benar harus sendiri, kemudian itu tergantung dengan cepat selesai atau kita mau maju itu benar-benar sendiri. Jadi artinya kawan, pada saat itu kita harus mencari kawan yang mempunyai sisi positif. Nah, karena kita pertama harus mulai berorganisasi, itu harus. Berarti penting bagi Wah, Bapak kalau organisasi itu bukan penting. Kalau sudah mahasiswa, kemudian kalau sekolah menengah atas, itu harus belajar. Karena untuk masuk ke masyarakat itu, ya, perannya itu di organisasi. Awalan, Tanpa organisasi, kita akan jadi kaku. Banyak tuh yang pintar, yang segala macam, yang ahli ini. Tapi kalau tidak bermasyarakat, dia akan tidak ada bumbu. Ya, Jadi organisasi ini bagi Bapak itu suatu Kalau menurut saya suatu keharusan. satu keharusan, Pak ya. Keharusan kalau keharusan. dia yang harus dalam arti positif ya. Karena dulu saya banyak sekali jabatan saya. Setelah di selesai kuliah, saya berbaur kembali ke sini, kemudian tugasnya di Serowangun. Saya sempat menjadi ketua LKMD. Oh, itu awal-awal. Ya, Awal ketua karir. Karang Taruna. pas baru pulang dari Jambi tadi, iya. Pak. Kemudian pada saat kuliah saya juga anggota LPM, BPM, Badan Perkumpulan Mahasiswa. Kemudian ketika di lingkungan rumah atau tetangga atau di mana kita tinggal, kita harus megang masjid. Nah, harus jadi anggota masjid. Kalau tidak itu kita tidak bisa dikenal. Jadi organisasi itu kalau menurut saya bagi generasi yang sekarang ini yang sudah terkontaminasi dengan Android, Benar. Oh, ya, iya. sudah keakuannya sendiri gitu kan. Nah, inilah yang kita harus arahkan. Nah, saat sekarang ini ya, kalau tidak berorganisasi, ya kita tidak bisa masuk ke ranah masyarakat yang bisa untuk kita rangkul. Berarti hal itu sih ubah pola pikirmu dari menjadi Iya. ya Pak ya, kayak itu Pak ya. Untuk menjadi bukan terkenal, artinya untuk menjadi kita bisa menjadi pemimpin. Oh. Ya, sekarang kan pemimpin. Ya. Kita harus berfungsi dengan orang. Kemudian harus mempunyai prinsip membantu. Nah, itu yang paling penting. Sebenarnya organisasi juga untuk bangunin kepercayaan diri sih Pak ya. Iya, itu yang pertama untuk pribadi. Iya, iya. Untuk pribadi itu tadi bagaimana kita bisa
Artinya membangun komunikasi untuk diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, itu yang paling penting. Berawal dari diri sendiri dulu, Iya. Pak. Contoh kalau kita ingin tampil itu kalau tidak latihan, tidak ada cikal bakalnya itu tidak bisa. Iya. Benar. Tampil perfect atau sempurna. Kalau anda punya basic, Iya. jangan dibuat Pak yo. Iya. Nah Pak, yang kita ketahuin Pak, karir Bapak tuh kalau untuk track record itu lumayan bagus nih Pak. Iya. Sampai Bapak jadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Mungkin Bapak bisa berbagi sharing untuk teman-teman di Iya, rumah juga benar. Pak. Iya. Apa sih yang bikin Bapak tuh fokus sampai ini nih satu puncak sih bahasanya. Iya. Ada nggak mimpi Bapak selain Tidak. dari yang sekarang ini? Ya, ini setiap orang kan punya cita-cita. Oh, Ya. ah. Cuma bagusnya cita-cita kemudian biar mengalir seperti air. Ah. Biarkan saja dia mengalir seperti air dan jangan dipaksakan. Artinya di mana kita melaksanakan tugas, Ya. di mana kita bekerja di jenjang apapun, ya, tunjukkanlah profesional dan kebaikan. Tunjukkan profesional dan Iya. kebaikan. Nah, dijamkan Profesional dan di kebaikan. Poin penting. Itu catat sangat ini. penting karena penilaian seseorang itu, ya, kalau sudah profesional, berarti dia sudah melakukan tugas dengan mestinya. Plus ditambah dengan kebaikan itu niat ya. Iya benar Orang Pak. akan mengingat itu. Kebaikan lebih tidak harus ada upeti, ya, tidak harus ada semacam rewards, Ya, jadi dengan niat yang tulus. berbuatlah. Karena gitu, Pak. berbuat dahulu, yang belakang-belakang itu blocking akan datang sendiri. Nah, sering jadi kita dengerin tuh di. Nah, langsung dari Pak Kadis Iya. Pendidikan dan Budayaan langsung ngomong kayak tadi. Pokoknya malam ini Ah. kayak spesial gitu, Spesial, Pak. Karena Di. banyak hal yang kita Gali-gali gitu iya ya. Pak, Ah. jadi yang kita yang nggak tahu tuh jadi yang tahu. Ya gitu. benar. Pentingnya ini segala macam Ya. yang Bapak bilang tadi. Karena biasanya kayak biasa kita bicara organisasi Pak, tidak semua orang tertarik untuk bicara itu Pak. Iya. Habis waktu kemarin. Apa gue ngumpul-ngumpul? Aduh, udah habis waktu ya. Karena politik dari itu yang harus diluruskan. Karena ya kalau organisasi ini kan dia biasanya dia punya spesifik. Ini mesti di bidang ini. Ya, kalau seandainya minat dan bakatnya ada di situ, itu harus dikembangkan potensi diri di bidang itu. Karena semua orang kan tidak sama. Nah, Ya, jadi itu yang membuat lebih profesional itu adalah keahlian. Nah, sementara dia ahli di bidang ini, kemudian hobi di bidang ini, masuk organisasi ini, kan tidak nyambung tuh. Oh iya. Nah, jadi adanya di situ, tempatnya sih duduk kan di situ. Nah, jadi sesuai porsi atau ya tugasnya lah sesuai Pak ya. dengan Ah. yang ada kemampuan dan keahlian dan keinginan ya, yang ada pada diri masing-masing. Jangan dipaksakan kita harusnya duduk di sini, kemudian kita dipaksakan berbicara di situ. Itu aku tidak akan terima. Banyak yang salah juga ya, salah paham gitu dia. Nah Bapak, kalau Bapak ini kan selaku Kepala Dinas Kabupaten Sarolangun nih. Kepala Dinas ini Pendidikan Ya, dan Kepala Kebudayaan Dinas, di ya, benar. panjang di Pendidikan dan Kebudayaan. ya Dinas Pendidikan dan Ya, Kebudayaan. Nes. Menurut Bapak nih sejauh ini, bagaimana perkembangan pendidikan di Sarolangun? Iya Pak. Ya, ya untuk saat ini ya, kalau kita bicara situasi dan kondisi ya, kan kita semua tahu ya, bahwa kita sedang dilanda Ya. virus COVID ya, Benar. di sini. Ya, artinya kita agak quarantine dulu ya, Ya, kita istirahat ya, dulu, ya. cuma tetap melaksanakan tugas. Ya. Nah, sebenarnya ya kalau di pendidikan anak-anak selalu banyak berpotensi. Anak-anak selalu banyak mempunyai potensi dan potensi. Ini yang menjadi beban kita. Orang tua, kemudian pemangku dunia pendidikan, kemudian penggiat lembaga pendidikan yang harus memacu dan motivasi anak-anak tersebut. Nah, terutama mindset orang tua yang perlu kita luruskan bahwasanya apabila mendapat kendala ya, nah ini yang harus kita dorong. Nah, banyak anak-anak kita yang investasi tapi terkendala di bidang ekonomian. Ya, kadang tuh itu Pak. Ya. Kadang terkendala di bidang hal-hal yang lain. Jadi harus ada ya, kerja keras, motivasi antara orang
tua dan pemerhati, penggiat teknologi pendidikan supaya kita bisa maju. Ya, ya. Karena dia mohon maaf kadang-kadang anak-anak yang berprestasi itu kadang-kadang ya karena kekurangan mereka itu yang ingin lebih memacu, memotivasi untuk lebih maju. Ini kadang-kadang terjadi nih, ini terjadi. Nah, ada pandangan orang tua, sudahlah cuma batas ini kemampuan. Ini yang harus didorong. Oh iya benar Pak, batas SMA udah selesai deh Pak. Udah, nah, ini yang harus kita harus ada komunikasi antara guru ya, kemudian orang tua, kemudian dan pemerhati dan penggiat pendidikan di Kabupaten Serawan. Berarti itulah dari pihak dinas. Ya, termasuk juga dinas pendidikan. Ya. Penggiat itu ada Pemerintah dan ada lembaga pendidikan, ada PGRI, ada Dewan Pendidikan, dan yang lain-lain yang menyangkut yang ingin memajukan dunia pendidikan. Ya, secara global. Itu di ibarat kalau untuk cara kerja dari dinas pendidikan dan kebudayaan itu benar-benar tinggal dorongan keluarga lagi di rumah ya Pak. Karena itu bisa dikatakan titik lemahnya Pak ya. Ya gini, bahwasannya memang di dunia pendidikan ini ada lembaga sekolah. Ya. Sekolah itu sudah jelas merupakan lembaga yang membangun, memajukan, kemudian memotivasi, bahkan melindungi ya, anak-anak, siswa atau mahasiswa ya, supaya bisa maju. Ya. Nah, cuma yang harus kita perhatikan, segala sesuatu sudah kita lakukan. Tinggal sekarang ini ya komunitas yang melaksanakan ini. Oh, Ini saya mohon maaf. iya Pak, iya mohon Pak. maaf. Iya Pak. Mungkin dunia saat ini sudah bermacam kontaminasi yang masuk. Ya, benar Pak. Apabila fondasi tidak betul-betul kuat, mainnya hanya setengah, ini sudah dipastikan akan low. Cuma ya maksudnya dia akan terkesampingkan di dalam hidup kan. Contoh niat, sembahyang itu dimulai dengan niat. Nah, khusyuk atau tidak? Iya. Dapat, kalau khusyuk pasti dapat. Manjada wajah. Iya. Siapa berusaha-usaha sudah kunci. Jadi artinya ya, bagi komunitas muda dunia pendidikan jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita untuk menjadi ini, untuk menjadi itu, jalankan saja. Ya, kemudian kalaupun akhir tujuan hasil itu Tuhan yang menentukan. Ya benar. Cuma untuk melalui itu harus dengan sungguh-sungguh niat yang baik, kemudian tawakal dan tidak macam-macam. Sesuai tema lagi. Benar. Untuk gitar, Iya. sesuai ini yang judul kita hari Jadi ini. setuju Bapak dengan kata-kata pintar butuh ikhtiar. Sangat setuju. Ya, ikhtiar itu dalam arti kata kita harus melawan gelombang. Iya. Ini yang saya maksud. Untuk pintar, untuk ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ya, kalau kita konotasikan di dalam berikhtiar itu banyak sekali onak dan ini Ya. dalam menghadapi cita-cita ini. Contoh pribadi kita masing-masing. Kita tahu kalau sesuatu itu tidak benar. Ya. Kalau kita tahu itu tuh hal-hal yang negatif. Tapi kenapa masih kita? Ini yang harus kita lawan. Nah, ini yang harus kita dobrak. Nah, inilah yang saya lihat di komunitas muda yang tidak bisa untuk bukan tidak bisa, yang artinya masih bisa belum bisa melawan itu supaya kita bisa menantang arus ini. Hal positif. Ini saya buktikan lah dengan beberapa yang saya pemerhati, baik lingkungan tempat tinggal segala macam. Ya. Potensi, pintar, kemudian bisa. Ya. Cuma tadi ketika lengah dengan suatu kondisi, Niat kurang ya Pak. ada pergaulan, Iya. kemudian ada pengaruh buruk yang lain, ya. Sehingga potensi yang ada dengan diri dia itu tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Oh, dikemas. Iya. Ya, iya. Artinya itu kembali kepada orang, ya. Jadi artinya dia harus
harus bisa banyak mengeluarkan aura positif di Iya, dalam Pak. dia, Iya. aura negatifnya sedikit. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak terutama di dunia pendidikan. Iya Pak, iya Pak. Nah gitu juga Pak, perjalanan ruang kreatif yang kami bentuk nih Pak. Iya. Ruang kreatif dan sekarang kami bareng dengan empat komunitas lainnya Ya, yang mengatasnamakan Lintas Pemuda Sarolangun. ya, Nah termasuklah anak Bapak juga di dalam itu, Galip. ya. Dari proses kami bareng-bareng itu Pak, akhirnya kami melihat Pak potensi adik-adik yang sekolah ataupun yang udah selesai itu Pak, banyak Pak. Nah itu yang selalu kami dorong. Kenapa kami selalu semangat untuk bikin kegiatan atau segala macam? Sebenarnya pengen nunjukin kalau Sarolangun tuh bisa jadi kayak barometer sih Pak. Kayak kemana-mana sekarang Pak, ketika kami ke luar kota Pak, wih Sarolangun tuh salut kami. Kayak mana sih cara progres kerja kamu? Apa yang bikin kamu ini? Karena kami pengen ngebangun Sarolangun yo. Karena kami sayangnya dengan Sarolangun gitu. Iya. Nah, baru sampai hari ini Pak, yang kita ketahuin adanya COVID-19 akhirnya agak terhenti gitu kegiatan. Iya. Nah, ini nih sebenarnya Pak kegiatan rangkuman tuh peralihan dari kegiatan yang biasa kami lakuin sih Pak. Iya, iya. Nah, istilah dari rangkuman tadi itu rak kumpul bareng teman tuh. Nah, yang kami anggap Bapak tuh bukan lagi teman sih, Iya. sosok Bapak ya. Benar, benar. Kenapa Bapak yang kami undang untuk di season ke-7 nih sebagai barometer teman-teman di rumah. Bahasanya ada salah satu sosok produk asli Sarolangun. Nah, jenjang karir itu tidak main-main tuh. Iya. Kaninain kata itu istilahnya tuh di niat menjada wajada bilang Bapak Iya. tadi itu. Berarti untuk teman-teman di rumah tuh tetap semangat. Iya, benar. Jangan loyo sekarang gitu. Nah, contoh butuh proses Pak ya. Jadi kita Iya. tidak tahu 10 tahun ke depan kan Pak. Iya. Kita tadi saya sebutkan itu ya, untuk mencapai sesuatu itu butuh proses. Benar. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Karena proses itu ada pendewasaan, ada pengertian, ada kesabaran, ya, di situ. Kemudian di situ juga ada education pendidikan. Terima kasih ya Pak. Nah, jadi kalau sudah panjang, kalau kita mengemudi haluannya di situ, kemudian akan disuang pulang. Ya, itu tadi semuanya berkecamuk di situ. Jadi kan saya mengatakan bahwasannya banyak kegiatan-kegiatan di luar dan itu saya intip dan saya tahu. Saya dari salah satu kemarin saya diundang pada saat di Lapangan Jaya. Saya diundang di situ pada malam pengadilan apa itu? Oh, pasar kreatif. Ya, pasar kreatif. Iya, Pak. Dan saya sudah melihat bahwasannya ini positif. Nah, ini positif ini harus didorong. Makanya saya dengan hal-hal seperti ini itu sangat care. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, kalau nanti dalam hal jalannya membutuhkan dukungan dalam bentuk yang lain, kita siap bekerja sama. Ya. Karena sesuai dengan dinas yang saya pegang sekarang kan ada budaya. Ya benar Bapak. Ini kan tidak lepas juga dari seni dan budaya. Seni dan budaya ya Pak. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi. Wah itu tuh. Tapi tadi di sempat dedekan juga di. Iya lah. Lip bisa minta tolong Lip. Nah, apa tuh? Jemput balik sebenarnya bisa be minta tolong jemput yang lain kan. Sebenarnya nak cerita dulu dengan Galip. Bapak tuh kayak mana? Bisa tak dia agak bercanda-candaan dikit? Aman banget, aman banget. Agak gaduh juga di segan, Iya, tetap benar. kita sungkan Benar. tetap kita ngormatin Pak Helmi, tetap sebagai yang kita anggap Iya, orang sosok tua. orang tua Benar. tetap kita harus ngarguin. Nah kayak manapun kita, nah Benar. setinggi langit pun, ketika kita ngadap yang lebih tua tetap kita Benar, sungkan. benar, Gitu, benar. tadi. Nah Pak, yang kita tahuin Pak dari COVID yang kita ketahui sekarang ya, yang wabah ya, Wabah. COVID-19 dan Corona ini dapat memberikan impact untuk pendidikan sehingga membuat sekolah diliburkan dan dialihkan ke sistem online. Apakah itu efektif ya Pak? Iya, sebenarnya ya yang namanya ingin tahu, ingin belajar, semuanya efektif. Oh. Tergantung daripada
yang melaksanakan. Oh iya, Kan itu. iya, iya. Balik lagi ke niat Pak ya. Iya. Cuma sekarang ini kan kita dibatasi oleh gerak ruang, gerak dan waktu. Waktu. Iya. Kita tidak boleh kemana-mana. Hmm. Kemudian waktunya juga kan terbatas. Singkat. Jadi saya sangat mendukung program pemerintah ya, pada saat ini. Pada saat ini ya, Pada benar, saat benar, ini. benar, benar, Ya. benar. Karena Bukan secara kesengajaan bukan, ya Pak ya. karena ini ada suatu hal yang bisa membahayakan nyawa Benar, seseorang. benar, Pak, benar, benar. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, salah satu yang bisa dilaksanakan saat ini adalah melaksanakan pembelajaran secara online Secara online. atau secara elektronik melalui PRI Iya. ataupun inovasi lain yang dibuat oleh kebijakan pemerintah daerah. Itu silakan saja, ya. Nah, cuma yang jelas ya tidak membuat siswa di rumah ya, itu menjadi lebih susah dalam hal Oh, melaksanakan tugas itu. Nah, anjuran ya dari para pemerintah bahwasannya kan dibatalkan, ujian kan di rumah. Oh, sampai yang aduh lulus, Iya. lulus lewat corona katanya Pak. Jadi ini, ya, artinya kita bisa menyikapi itu. Ya kalaupun proses pembelajaran yang biasa-biasa saja, yang bisa menimbulkan ide kreatif. Nah itu Oh tadi. iya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Seperti kalau seandainya belajar agama, mungkin melalui video call, ya bagi yang daerah yang ada, ya, itu tentang berapa hafalan yang sudah dihafalkan. Nah, itu dia. Oh iya, sebenarnya belajar edukasi itu diserahkan Iya, kepada iya, 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 iya. orang tuanya masing-masing, jadi tidak kaku. berarti buat anak Yang siswa bisa produktif ahli, Pak. ahli yang bisa membuat gambar atau kaligrafi, ya silakan saja. Oh iya, 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 Jadi iya, iya. kalau dikasih seperti hal-hal yang metode-metode yang sangat susah, nanti dia akan mencari data, akan keluar kan segala macam. Iya. Ini kan menimbulkan persoalan. iya, iya, Nah, iya, jadi iya. saya tekankan para pendidik untuk tetap anak di rumah, tidak berkelompok. Nah, saat ini dalam benar. proses pembelajaran untuk mempunyai belajar secara mandiri, tugas individu. Nah, itulah yang dilaporkan oleh orang tuanya. Atau sekolah juga memberikan tugas mandiri yang tidak terlalu menyulitkan siswa atau siswi. Nah, seperti itu. Tapi itu sebenarnya Pak, kayak sekarang ya Pak ya. Ya. Kami malah lebih senang Pak adanya hal ini Pak. Malah kami tuh kayak kerja kerasnya loh untuk mikirin kayak mana sih sarung kita kemas lagi ini. Dengan kita kan udah mudah Pak. Ketika ngemasin kegiatan outdoor jadi indoor dan di dalam dibuat dalam bentuk visual dan live streaming tuh Tuhan lah yang tahu Pak. Tuhan lah yang tahu Pak. Ya. Sepele emang kayak bayang itu gampang lah gitu nah. Kayak tadi lah Pak, mungkin Bapak harus tengok sibukan nih, sibuk itu kan Pak. Nah, malah kami kayak ngerasin Pak, wih, kayak dikasih belajar lagi gitu nah. Berarti apa? Kayak ngerasa jangan sampai puas. Ya. Ngerasa harus belajar terus gitu. Memang kayak bahasanya Pak ya, kalau di dalam pendidikan tuh belajar terus jangan sampai puas ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya kan yang namanya ilmu, pengalaman, Ya. itu cara mendapatkan itu kan beda. Jadi untuk yang pendidikan, edukasi ataupun yang pengalaman ataupun yang lain, ya kadang-kadang mohon maaf anak muda itu lebih dulu dapatnya. Iya. Oh iya. Jadi, nah ini yang dikatakan bahwasanya tadi yang dikatakan tadi bahwasanya pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Oh iya. Wah, itu poin lagi. Tadi kan disampaikan kan? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ini itu kan itu maksudnya dari itu. Iya Pak, iya Pak. Kalau tidak kita melakukan ini, ya kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Stuck. Nah, jadi betul. Jadi semua yang dilakukan itu adalah apalagi sudah sampai ke terjun ke masyarakat seperti saat ini, itu pengalaman lah yang harus menjadi penghargaan nanti yang berharga yang harus. Jadi
pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi Iya, yang tidak paling dapat di baik sekolah dan Pak ya. tidak Tidak dapat di sekolah. Contoh, kita mengambil suatu benang, Ya. ingin menusukkan ke sebuah lubang jari, Ya. coba dimasukkan itu tidak bisa. Oh, Tapi kalau pengalaman jadi dikasih dengan air, dia akan menjadi basah, dia akan menjadi tegang, dia akan masuk. Oh Mudah. Itu iya. hal yang sepele, tapi susahnya luar biasa. Nah, jadi kita belajar dari hal-hal yang kecil, ya, itu yang akan menjadi besar. Jadi tuh Bang Dot kayak wah nian gitu nah. Itu nih paling beruntung hari ini. Benar. Bekerja-kejaran Iya. dan alhamdulillah Bapak dah kayak Oke. kamu ini telat waktu lah, Iya. kamu tidak sesuai dengan komitmen. Oke. Dan alhamdulillah Bapak masih respon dan masih nyempatin waktunya tuh luar biasanya nih. Tidak bisa gitu ini lagi lah. Jadi sebuah kayak proses juga Iya sudah, sih, Bang. udah bisa kita bikin sosok nih. Iya itu. Jadi Pak, kami itu Pak kayak pengalihan gini Pak. Jadi kami kayak mikir setiap hari itu kami itu terus diskusi bareng teman-teman. Apa sih PR yang harus kita kerjain? Jadi kami itu kayak ngerjuin. Oh kayaknya di Instagram kita manfaatin sosial media nih sebagus mungkin. Sebagus mungkin. Kayak, kayak di sosial media gitu kebanyakan teman-teman cuman manfaatin tuh ya sekedarnya lah ini udah betul kenapa. Malah kami kayak mikir kayak mana kita naikin salah satu siapapun sosok yang ada di Sarolangun ini kita naikin di Iya. jadi kayak salah satu sosok bikin kayak itu Pak dengan foto Bapak kayak terlampir semalam dengan biodata dan pencapaian Bapak orang bakalan lebih jadi inspirasi Iya. gitu nah. Ya, untuk inspirasi. Inspirasi. Jadi Itu sih kayak pengen itu siapa baik gitu nah. iya. Harus kita naikin nih. Kita harus peduli dengan Sarolangun kita sebelum kita bicara di luar dari Sarolangun Iya, gitu nah, Pak. Sama kayak Bapak. Mungkin ini juga jadi pelajaran nih. Iya. Mending di kota be ngapa di balik Sarolangun lagi Itu gitu nah. benar tuh Bang. Dengan karir S2 lagi di gitu nah. Tapi tetap karena Sarolangun itu lah mendarah daging di. Tumpah darah. Iya Pak. Sejauh mana nih nak berangkat tetap ngapur rindunya Sarolangun tuh Ya, gitu. artinya itu kan di dalam sosok kita kan diri masing-masing itu tentu ada rasa ingin maju. Kita kalau sudah mengenyam dari pendidikan dan melihat, ya mungkin bagi yang jiwanya rasa kedaerahannya itu tebal, pasti itu akan sangat peduli. Kan banyak juga sih ada juga orang-orang yang dari pendidikan sudah enak di kota sudah matang, cuma mempunyai prinsip yang lain. Kita kemarin saya lulus di tahun 9192 itu Baru lahir apa kali? Baru lahir. saya sebetulnya harus masuk di birokrasi. Kemudian saya melihat bahwasannya saat itu ya siapa lagi kan gitu. Oh Nah, siap. siapa Itu lagi yang bikin gitu, motivasi. yang Iya, Pak, iya, masih Pak. muda, yang masih segar, ke depannya bisa untuk bukan pada saat itu tidak bermimpi untuk jadi pemimpin pada waktu itu. Oh, Yang bisa dibuat untuk kebaikan itu saja. niat itu Itu cuma aja. Pak. Jadi benar kata Bapak itu kayak kita mempunyai suatu cita-cita itu anggap aja seperti air yang mengalir. Oh iya balik lagi mas tadi ya. Jangan dipaksakan, jangan dilantarkan oleh sesuatu. Nah, itu itu. tidak akan bakal lama. Nah, Jadi kalau memang sudah sampai segitu ya segitu. Ya udah. Kalau memang seandainya dengan lobby, dengan segala macam, Ya. macam itu Batas akan itulah, Pak, ya. menjadi kamuflase. Makin Karena semangat dia akan- tadi. Makin. dia akan habis ya setelah itunya selesai, masanya selesai. Ya. Tapi kalau dia mengalir seperti air, ya ibarat sebuah sungai, itu tidak akan pernah akan putus. nah, Oh siap. Selagi itu masih bermanfaat, ya, Siap. dia tidak akan pernah putus. nah Bapak, untuk saat ini Pak, Ya, untuk saat ini apakah ada program unggulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemajuan Sarolangun? ya salah satunya yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang di kepemimpinan Pak Cendra ini. Ya. Kan ada program dalam hal membentuk budi pekerti, kemudian iman dan takwa Ya. siswa-siswi. Pertama, ada program Sarolangun di bawah pimpinan Cendra ini adalah membaca Al-Quran 15 menit
15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Oh, dalam pendidikan Pak ya? Iya, di dunia pendidikan tadi. Benar. Kemudian ini merata seluruhnya dari tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian yang kedua, itu saat ini dibarengi dengan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Kemudian yang ketiga, itu ada bermacam-macam yang dokumentasi dikemas oleh setiap sekolah. Ada Jumat Takwa, ada Jumat Iman, dan ada Jumat-Jumat yang lain ya, yang dibuat kemas oleh sekolah masing-masing. Itu melaksanakan pembacaan surat Yasin setiap pagi Jumat. Setiap pagi Jumat. Jadi artinya melihat situasi dan kondisi saat ini yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang ini, kan dunia semakin maju, Ya, pengaruh semakin banyak. benar Pak. Fondasi ini harus kita buat Tentang keagamaan. tentang keagamaan dulu. Karena untuk mengukur sesuatu itu takarannya agama. Ya, harus semuanya dipersiapkan. Kalau tidak itu, ya jiwa, raga nanti akan menjadi hampa. Nah, jadi makanya dipersiapkan dari sekarang. Ya, Pak. Dengan kebiasaan, dengan praktek. Segala macam ya Pak ya? Iya. Ah, Lagi teleponnya lagi wawancara. Ya. itu tadi kita bicara tentang pendidikan Pak. Iya, Nah, pengungkalannya adalah saat ini adalah pembacaan Al-Quran, 15 menit Ya. pelajaran, kemudian melakukan sholat Berjamaah. kemudian zuhur, kemudian membaca Al-Quran, Yasin, dan kegiatan agama lain dari Jumat. Itu yang kami lakukan sekarang. itu dalam dunia pendidikan. Iya, Pak. di negeri. Dalam pendidikan ya. Dan itu kan Pak di pendidikan dan kebudayaan dah Pak. Nah, yang kita ketahui terkait budaya, apakah ada program untuk menanamkan budaya Sarolangun sejak dini Pak? Iya, Nah, kita tahu bahwasanya Sarolangun ini adalah kota yang dari dulu, ya, kota tua dari tahun Bapak pasti lebih mengetahui ya tentang peninggalan sejarah di sini. Ya. Ada jembatan Bedrik, jejak Belanda, ada benteng Belanda, ya, yang di lokasi pasar atas itu sekarang sampai ke lokasi Masjid Al-Falah, bahkan sampai menyatu kepada pangkalan jembatan Bedrik. Nah, itu kan 9, kilometer itu adalah area benteng Belanda. Karena saya tahu, karena saya menjabat sebagai lurah selama 6 tahun. di zaman itu Pak. Nah, saya lurah itu di zaman tahun 1999 sampai 2005. Ah, Jadi saya mendapatkan dokumen-dokumen tentang area pusat benteng Belanda di sini. Jadi sedikit-sedikit saya membuka dokumen, sedikit-sedikit saya tahu. oh iya, Dan Pak. kemudian sedikit-sedikit dia sudah mengunjungi tempat-tempat yang dimaksud. Pernah Pak. Nah, Wih. jadi apa? Untuk yang dari Kurang Pasar, saya tahu persis. Udah memang pas Bapak Dari dulu. Dari dulu berarti. dari pendidikan bicara kebudayaan udah tepat paling tepat. Ini suatu tokoh sangat pas. Ya klop lah di Mungkin dia kebetulan saja, ya. Cuma tersinkronisasi. Iya. Tiba-tiba sinkron dengan sendirinya. ngerjain hobi nih jadi Jadi kan dengan dia biarkanlah mengalir seperti air. Jadi dia akan tetap asri. berarti itu dah Pak dari dinas dari pendidikan dan kebudayaan tuh Bapak tuh lah dua hal tuh Iya. udah paling cocok jadi kepala dinas budaya dan pendidikan. Itulah paling pas. Kalau bisa sih sama lamonyo lah. Iyalah. Karena prinsip bapak ini benar tadi, Iya. kayak mengalir seperti Jadi air. kita bisa tadi. ngobrol terus Iya. karena kita butuh ngobrol ini Siap, orang siap. orang tua yang bisa kita ajak ngobrol kayak itu sebenarnya yang Benar. bikin kita bikin semangat lagi kan Iya. di kayak kemarin kita bahasan wah ini harus tetap semangat fokus dan akhirnya kita hari ini dikasih tahu lagi. Iya. Jadi ini Bahwa suatu dorongan tambah semangat Iya, lagi. sesuatu yang kecil bakalan jadi besar. Nah, Benar. contoh Benar. di Benar. depan Ya, mata ini di ya, seperti ini yang kamu lakukan ini sebenarnya kan sepertinya hal yang biasa.
Benar, Pak, benar. Tapi nanti percayalah bahwasanya kalau kita berusaha akan ada inovasi, temuan dan yang lain akan membuat menjadi besar. Oh, Itu yang perlu kita niatkan bahwasanya ya jalan itu akan terbuka apabila kita melaluinya dengan ikhlas, kemudian arahnya juga untuk kemudian pembangunan dan lain-lain. Nah, itu dia akan berkembang sayapnya sendiri. Itu pasti, karena saya yang saya alami seperti itu. Ya. Jadi artinya jangan anggap ini hal yang murahan dan sepele, karena akan tiba waktunya nanti. Ya. Kalau tidak dengan organisasi, mungkin dengan perorangan, Ya. dia akan tumbuh. Karena tadi sudah dikatakan apabila bergerak, walaupun dia itu emas, tapi kalau dia bergerak menuju ke arah kebaikan, dia akan menjadi lebih baik. tepuk tangan dulu. Santai dulu Pak, boleh. Minum Pak. Ini paling beruntung kita malam Benar, ini. benar. Ya. Apa sih kayak banyak Ya. pelajaran yang kita dapat gitu nah. Iya. Karena selain ngobrol kita belajar. Benar, sebenarnya itu sih bukan Iya. kita intimidasi bapak, Benar. sebenarnya kita tuh pengen tahu belajar kan. gitu. Sebenarnya butuh kebutuhan kita kan itu di naikin SDM kita Ya. kan. Ya, karena saya pengalaman saya dulu cuma ketua remaja masjid, tapi itu tidak dilakukan. Saya tidak akan bisa bicara seperti ini. Oh iya. Sekarang terus, kemudian juga pengurus KNP. Ya. Oh bapak juga termasuk di dalam. Ya, di Oh. zaman dulu ya. Iya. Zaman sebelum Pak Samsudi dua dulu. Kemudian dan harus kamu ini saya sarankan adik-adik, walaupun mempunyai keahlian atau profesi seperti ini, ya itu jangan tinggalkan, peduli lingkungan. Oh siap Di bapak mana kita siap. tinggal, Siap. artinya ada komunikasi dengan setempat. Itu sangat membantu, akan membesarkan kalian. Nah kebetulan juga kemarin Pak session ke-6 kita bahas tentang lingkungan Bapak. Oh iya. Dan yang Bapak bantu kami waktu Batang Asa itu bahas tentang lingkungan juga Pak. Oh gitu ya. Makanya ucapan terima kasih sih. Terima kasih banyak, Terima kasih sama Bapak. Nah, Bapak apa punya cara tersendiri tidak untuk menghimbau anak muda Sarolangun ya khususnya Iya. agar melestarikan budaya atau lingkungan itu? Oh, jelas. Jelas. Terhadap himbauan itu Ya. bahwasanya saya menghimbau rekan-rekan sekalian kaula muda, walaupun kita hidup di zaman yang sudah Ya. terbuka jendela dunia ini, ya. Segala gampang lah Iya. ya. Artinya jendela dunia ada dalam genggaman kita, tapi jangan lupa terutama masalah adat budaya. Karena adat dan budaya ini, ya, di situ, ya, ada aura kehalusan, sopan santun yang harus kita jalan. Ya. Kemudian, ya, fondasi keagamaan. Oh tetap harus. Itu harus. Kemudian prinsip, ya, prinsip komitmen anak muda bahwasannya semaju apapun dunia, bahwasannya hidup, ya, di dalam komunitas orang tua anak atau keluarga dan lingkungan, ya, itu harus tidak perlu berubah, ya, seperti yang sudah diajarkan orang nenek moyang kita, Iya, Pak. orang-orang tua kita. Ini yang perlu ditekankan lagi. Contoh sekarang ini kan banyak sekali anak-anak, mohon maaf, mungkin jenis anak yang di sana itu kan sepertinya mereka bisa dikatakan agak kurang peduli tentang tata krama, kesopanan, kemudian agama dan lain-lain. Ini yang perlu kita himbau. Hal-hal yang seperti ini kan menimbulkan kreativitas,
Oh, iya. informasi, dunia pendidikan, Ya, benar, bahkan benar. pergaulan. Dari sini nanti kan bisa terjaring hal-hal yang lain. Kalau sudah kenal, sudah ini, itu ada hal-hal yang bisa kita saling untuk membantu. Jadi itu tadi pesan saya, tetap harus berlandaskan fondasi Keagamaan, budaya, kemudian komitmen untuk tetap hidup seperti yang diajarkan oleh nenek moyang kita. itu di 3 hal. Tiga hal. Jadi itu buat teman-teman. Itu ada yang komentar enggak? Ada. Yang nyimatin komentar? Ada yang komen. Mungkin Mm-mm. Pak, kalau kita ngobrol tadi kita udah bahas tentang pendidikan, budaya dan segala macam, terus tentang diri Bapak, tentang Bapak gimana berjuang dari nol sampai ke ini. Kita bicara lebih intim dikit nih Pak. Apa itu? Kalau Bapak sosok seorang Bapak rumah tangga. Nah, di rumah itu Bapak tipe orang yang kayak mana? Iya. Kita harus tahu juga nih. Jadi tidak semua orang berani ngomong langsung ke Bapak, kita berani hari ini. Kalau saya, terus terang saya katakan bahwa saya kalau di rumah, pertama Ya. saya tipe yang penyayang. Oi. Jadi jarang sekali ya kalau seandainya diniat itu berkomunikasi menimbulkan kemarahan, sebenarnya kalau tidak dipancing. Sebenarnya menghindar gitu. Nih akhirnya sebenarnya anak-anak ini, kalau saya prinsip saya enak diajak sebagai kawan. Oh, Nah, anak muda cuma kali. kadang-kadang Ya, Pak. kadang-kadang kita berbuat demikian. Tanggapannya lain. Oh, iya. Salah tanggap gitu. Dulu kan kita hidup di dalam, mohon maaf ya, kita zaman saya hidup dalam ketakutan. Ya artinya, mohon maaf zaman dulu ya. Kebetulan orang tua saya kepala pasar di sini, Datuk pasar kan. Oh, siap. Kalau mau lewat di depan beliau itu nggak berani, apalagi kalau ada tamu. Karena memang prinsip didikannya seperti itu. Kalau sekarang kan zaman kan sudah harus dibangun komunikasi dengan orang. Oh, iya. Jadi saya sangat biasa. Artinya keseharian saya, apalagi dengan komunitas, karena anak muda saja, dengan yang seumur apa yang lebih tua, ya. Saya itu ingin berkomunikasi. Nah, ingin berbincang-bincang, lebih sifatnya familiar. Ya. Nah, seperti itu. Cuma bagi yang tidak tahu, yang belum kenal, sepertinya mungkin tidak tahu. Tapi kalau sudah kenal, sudah ada sifat familiar dengan saya. Oke, ini malam yang luar biasa Luar nih. biasa, sangat luar biasa. Dan pas Pak 1 jam pas Pak kita udah di penghujung acara, kita udah kulik-kulik tentang Pak Helmi SHMH S1 Sarjana S1 S2 nih sebagai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nih. Dan kita udah kulik-kulik tentang Bapak. Ya. Terima kasih untuk atas waktunya. Benar Bapak. Di malam ini ya Di ya. Tapi kayaknya malam ini ente kayak lebih dingin. Kenapa dia? Ya benar banget kayak Ya. adem gitu. Kagum baik bisa ngomong iya. apa-apa dia. Kayak jujur lah pas ngobrol tadi kayak dulu Ya. sini kan ngobrol dengan Ya. Bapak kayak suatu kayak adem nih gitu. Kayak gitu. Kagum lah Kagum ini. nih gitu. Kayak suatu itu jadi suatu kan inovasi lah Iya Pak. sih, Makasih semangat banyak, lah buat Bapak. kita semua lah. Iya, jadi kayak yang awalnya bisa dibilang kan kayak kendor lagi kayak semenjak Balik, Bapak benar. Bapak ngobrol dari awal nyampe Ah. mereka tahu bisa mau dibilang habis penghujung acara Ya. kayak jadi kayak bangkit Balik lagi gitu balik kan. lagi. Ya. Satu Bagus. luar biasa nih gitu. Nah itulah kawan-kawan yang di rumah ya Dedi. Iya, Ini makasih. kali ini apa yang nutup di? lanjut. Apa yang semangatnya kan? Biasanya kan Ardi Pak yang nutup Pak, Ardi yang buka, Ardi yang nutup ya Pak. Tapi Sekarang malam enggak. ini kan semangatnya itu udah ampun. Nah dan kita udah kulik-kulik tentang tentang kepala dinas kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Mungkin buat teman-teman terima kasih udah nyempatin waktunya, juga buat tim semuanya. Terus Pak Galib salah satu anak Bapak
Helmi langsung yang Iya. udah ngebantu jalan kita. Iya, terima kasih banyak. Kasih ceramah gitu. Sekali lagi buat semuanya ada di rumah. Yep. Jangan lupa saksikan. Oh tapi kita belum kita kemas ini nih. Apa dah? Untuk pintar butuh ikhtiar. Wah, itu. Dan kami udah bakal ngejelasin apa-apa lagi Heeh. untuk ngejelasin untuk pintar butuh ikhtiar. Contohnya udah ada di depan, udah dijelasin semua. Jadi kita bakal jelasin Iya. lagi. Mungkin untuk itu dulu rangkuman malam ini, rangkumpul bareng teman. Kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yes.